Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan seperjuangan di dalam mendidik anak-anak kita. Saat ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya yang kedua tentang mengapa kurikulum perlu diubah. Perkenalkan, nama saya Diah Tuti Waraning Tias, guru SMP Negeri 1 Donorejo. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, saya akan memulai presentasi saya dan biarlah Bapak Ibu dapat terbantu di dalam memahami mengapa kurikulum perlu diubah. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan apa sih kurikulum itu. Kita akan mempelajari di sini bahwa kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Lalu, apa sih pentingnya perubahan kurikulum itu? Pentingnya adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman tentunya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Lalu, mengapa kurikulum harus diubah? Yang pertama, agar kurikulum itu relevan dengan perubahan zaman sekarang ini. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, agar dapat mempersiapkan generasi yang visioner. Yang keempat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu dinamis, bukan statis. Apa sih tujuannya? Tentu kita punya tujuan yang jelas di dalam mengubah kurikulum. Tujuan tersebut adalah mendapatkan pembelajaran yang bermakna untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Memenuhi kebutuhan belajar siswa, kurikulum harus berkembang dan beradaptasi dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi yang sesuai dengan kondisi saat ini dan masa yang akan datang. Lalu, bagaimana untuk mewujudkan itu? Jadi, seluruh komponen masyarakat, yaitu peran serta orang tua,
masyarakat dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya yang sudah menyaksikan video saya ini. Di sini kita akan merefleksikan diri kita. Kita akan memberikan umpan balik. Jadi setelah Ibu, Bapak, dan saudara semua melihat paparan yang saya sampaikan tadi, apa tanggapan Ibu, Bapak, rekan-rekan semua mengenai kurikulum merdeka dan perlunya kurikulum itu diubah? Sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih untuk diperhatikannya video ini. Biarlah semua kebaikan Ibu, Bapak, dan juga rekan-rekan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.